Perkenalkan, saya Puput Handayani. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai materi tentang hukum pernikahan antara sepupu dalam Islam. Kita memang gak pernah tahu akan berjodoh dengan siapa, karena sejatinya jodoh adalah rahasia Tuhan. Ada yang berjodoh dengan sahabat masa kecil, teman kerja, bahkan saudara sendiri. Namun pernah tidak kalian berpikir akan berjodoh dengan sepupu yang memiliki hubungan darah dengan kamu? Sudah mengenal sejak kecil, siapa sangka kamu justru tertarik dengan sepupu kamu dan akhirnya saling jatuh cinta. Lantas, bolehkah kita menikah dengan sepupu sendiri? Apa hukum menikah dengan sepupu baik dalam pandangan Islam maupun dari segi kesehatan? Sepupu berasal dari kata pupu yang artinya nenek moyang. Maka dari itu, saudara sepupu merupakan saudara senenek, di mana dua orang saudara yang masing-masing memiliki anak. Maka anak-anak mereka saling memanggil satu sama lain dengan sebutan kakak atau adik sepupu. Singkatnya, sepupu merupakan anak dari om atau tante kita sendiri. Dalam Islam, kita diberikan petunjuk siapa saja orang-orang yang boleh kita nikahi dan haram dinikahi. Dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah menyebutkan beberapa perempuan yang tak boleh dinikahi oleh laki-laki karena status mereka sebagai mahram. Saudara sepupu bukanlah mahram karena Allah menghalalkan kita untuk menikahi sepupu sendiri, baiknya sepupu dekat maupun jauh. Adapun hukum menikah dengan sepupu dari segi kesehatan, meski dihalalkan, menikah dengan sepupu ternyata memiliki sejumlah resiko dari segi kesehatan, terutama pada keturunan yang lahir dari hubungan tersebut. Pasalnya, pernikahan saudara ini akan membuat persamaan genetik atau DNA antara kita dan si dia semakin besar. Apalagi jika orang yang dibolehkan, namun kamu perlu mempertimbangkan faktor kesehatan dari keturunanmu kelak. Perlu diketahui juga, pernikahan dengan sesama kerabat cukup lazim terjadinya di tengah masyarakat, tak terkecuali seseorang yang menikah dengan sepupunya sendiri. Namun sebagian kalangan menilai bahwa pernikahan semacam itu tabu untuk dilakukan. Di sini juga dijelaskan pernikahan antara sepupu antara keyakinan Yahudi dan Nasrani. Satu hal yang sangat mengherankan, banyak kaum muslimin yang melarang anaknya untuk menikah dengan saudara sepupu dengan alasan bahwa itu terlarang secara agama. Ini adalah alasan yang tidak benar, karena agama menghalalkan untuk menikah saudara sepupu. Di sisi lain, umat sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, memiliki keyakinan untuk menyimpang dalam masalah pernikahan, disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nasrani meyakinkan bahwa antar keluarga tidak boleh ada hubungan pernikahan kecuali jika sudah melewati keturunan ke-7 atau lebih. Sedangkan Yahudi membolehkan seorang laki-laki menikah keponakannya. Sementara syariat Islam datang membawa ajaran pertengahan, tidak berlebih-lebihan seperti orang Nasrani yang melarang pernikahan di antara keluarga, dan sebaiknya tidak terlalu lancang seperti orang Yahudi yang membolehkan seseorang menikahi keponakannya. Demikian, itulah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.